Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Irafiki TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, taufik, inayah dan menempatkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penasaran dengan ceramah ini? Yuk kita tonton. Rakyat tidak mau terima sogo, pemerintah yang mau dipilih tidak mau memberi sogo. Aman negara kita ini, Pak. Mau dekat-dekat pilpres ini jangan terima sogo, Pak. Kalau ada yang mau sogo, kalau mau bantu negara baik, rekam, lapor di polisi. Polisi juga jangan mau disogo. Jangan langsung lapang 6. Atur damai. Bleh. Itu polisi India, bukan polisi Republik Indonesia. Itu polisi India kalau ada film, Pak, terakhir baru datang. Mati miso penjahat baru datang. Apa lagi? Bapak saudara-saudara sekalian, nah kembali tadi ya, jangan simpan uangnya orang, Pak. Bikin itu bermanfaat. Kalau Bapak simpan jadi saldo, kapan itu manfaat? Pada saat dijadikan pembangunan, dibelikan tegel, selama tegel dipakai, orang yang menyumbang dapat pahala. Tapi kalau uang disimpan saldo, maka yang menyumbang tidak jalan amalnya, Pak. Jangan Bapak simpan. Sudah bangun masjid itu, sudah selesai, tidak ada perbaikan, maka cari masjid yang mau dibangun, tinggal diumumkan. Saudara-saudara sekalian jamaah, ini ada saldo 30 juta, tinggal hanya mengendap tidak jalan uangnya Bapak, maka kita bantu masjid tetangga desa, tidak ada yang keberatan. Bahkan boleh bantu anak sekolah. Misal ada di sekolah itu, di kampung kita, kita percaya dia baik, agamanya bagus, jujur, mau sekolah, cerdas, tapi tidak ada duitnya, boleh dikasih uang masjid. Termasuk janda-janda tua. Kalau janda muda tidak usah, masih kuat cari uang. Ini bapak-bapak kalau bicara janda langsung senyum. Dede, cule-cule, nah. Gapat tujumu mau lemak bene nama sakak benemu, sudah dikunci leher, tidak bisa goyang. Baik kalau kunci leher disimpan meja kuncinya, masih bisa diambil. Ini kunci leher dibuang di Sungai Tallo. Ya, bikin lomba azan ya, supaya bagus yang azan. Bapak Ibu, tanda orang beriman yang pertama, apabila dia dengar nama Allah bergetar hatinya. Bagaimana hati mau bergetar kalau kita sering mempermainkan nama Allah? Mana disebut mempermainkan namanya Allah? Mana disebut mempermainkan namanya Allah? Panggil pengajian, datang pengajian, apa dibilang? Insya Allah. Insya Allahnya bagus, kayak 17 tahun di Mekah. Tapi dalam hatinya tidak mau. Bapak berdosa ketika dipanggil mengucapkan insya Allah padahal tidak mau. Besok ketemu, kenapa kau tidak datang tabligh akbar? Kan bilang memang insya Allah. Ini bapak ini mau jadikan Allah sebagai kambing hitam. Tak boleh, Pak. Saya saja dijadikan kambing hitam, saya tidak mau. Saya manusia, bukan kambing. Allah kita jadikan kambing hitam. Datang ke pengajian, insya Allah, padahal dalam hatinya tidak mau. Tidak boleh. Orang seperti ini tidak bakal mendapat rahmat Allah. Apabila didengar nama Allah, bergetar hatinya. Maka aneh, Pak, kalau ada orang Islam merasa terganggu ketika kedengaran azan di masjid. Saya bilang lebih baik saya dipenjara daripada biar saya dianggap melanggar undang-undang atau himbauan. Kalau masjid saya kasih kerar, biar saya ditahan. Yang penting saya bukan ditahan gara-gara saya korupsi. Ya, makanya jangan lagi bilang kalau saya cerita begini Ustadz bicara politik. Bukan, ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak kalau tidak pernah bela-bela agama Allah, tiba-tiba mati mendadak, Bapak ditanya, kamu kenapa tidak pernah bela-bela agama saya? Hati-hati. Kalau Bapak tidak mau peduli soal politik, maka kita dipolitiki nanti. Ya, jangan lagi berkata, ndak usah urus, yang penting kita baik. Saya kasih contoh sederhana. Ada preman tobat, bersahabat dengan remaja masjid. Ini remaja masjid, panitia masjid bersahabat dengan preman tobat. Ini preman tobat, tiba-tiba dia datang sama ini Ustadz, remaja masjid. Ustadz, ada di kampung kita ini bangun warung, tapi minuman keras na jual. Apa na bilang ini Ustadz? Jangan kurusi, yang penting kita tidak pergi minum di situ. Bulan depan lagi datang ini preman tobat. Pak Ustadz, tambah rame itu warung. Masuk bisa semua anak-anak muda sekampung tak mabuk-mabuk di situ. Apa dia bilang Pak Ustadz? Biar yang penting tidak nak ganggu ki.
Bulan depan datang lagi, Ustaz, tambah rame mi Ustaz. Bukan cuma narkoba nak jual, bukan cuma minuman, jual mi juga narkoba. Banyak mi juga cewek-cewek di situ. Berzina dia sana. Apa Nabi bilang? Biar mi, yang penting kita bisa sholat di sini dengan tenang. 1 tahun kemudian datang lagi ini preman tobat. Pak Ustaz, mau digusur ini masjid. Sambarang. Apa mau digusur? Pengajian juga mau dibubarkan. Sambarang. Ayo kita lawan sebelum terlambat. Apa Nabi bilang preman tobat? Terlambat mau kok. Kenapa? Mereka lebih banyak dari kita. Ini Pak, kalau Bapak tidak peduli soal politik, Bapak tidak peduli soal amar ma'ruf, Bapak masih selamat sekarang, Bapak masih bisa sholat sekarang. Tapi kalau kita tidak peduli dengan agama, anak nanti bagaimana ketika kita sudah dikubur? Maka harus kita peduli. Kalau kita tidak peduli, maka siap-siaplah kampung halaman kita jauh dari rahmat Allah. Alhamdulillah bupati dan wakil bupati peduli. Salah satu diantaranya bikin tablik akbar seperti ini. Tuh tanda pertama orang beriman, disebut nama Allah, bergetar hatinya. Yang kedua, menurut Quran, apabila mereka mendengar ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Selesai dengar pengajian, tambah imannya. Selesai dengar dakwah, makin baik imannya. Itu orang yang beriman. Jadi kalau dia bilang pulang dengar ceramah, Pak Bupati, siapa panggil tadi itu Ustaz? Pak Wakil yang hubungi. Kasih tahu itu Pak Wakil, jangan lagi panggil itu Ustaz ceramah. Kenapa bilang begitu? Nah bagus ceramahnya. Tidak bagus, saya tidak suka. Kenapa? Masa empat na bahas saya terus nak kena. Ini mati hatinya orang begini Pak. Malah diceramai apa dia bilang? Dia bilang orang Bugis, tanten ton janjen jong, tangi tamu lo tangi taku, jame jamamu jame jamaku, witato pina witai, witato tula cilaka. Ada orang begitu Pak, keras hati, tidak mempan nasihat. Tapi kalau selesai dengar dakwah dia bilang, wah betul itu tadi Ustadz ngomong, saya dia kena semua itu. Semua ceramahnya Ustadz saya ditempelin rasanya itu. Insya Allah malam ini saya mendapat hidayah, besok saya akan berubah dengan sebaik-baiknya. Itu orang beriman itu. Tapi kalau dia tidak ada perubahan, berarti dia tidak masuk orang beriman. Nah inilah syarat pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina amanu. Yang kedua, walladzina hajaru. Mereka berhijrah di jalan agama Allah. Apa yang dimaksud hijrah? Hijrah dalam konsep sejarah, berpindahnya Nabi dari Makkah ke Madinah, itu hanya sekali terjadi dalam hidup ini. Tapi kalau hijrah dalam arti konsep perjuangan, maka tiap hari kita bisa lakukan. Hijrah apa? Contoh, kalau hijrah dari Makkah ke Madinah, itu sekali saja. Tapi kalau kita ambil konsepnya hijrah itu, maka kita harus mengambil pelajaran dari hijrah. Apa pelajaran dari hijrah? Contoh sekali, contoh. Nabi ahli Mekah, Nabi lahir di Mekah, diusir. Siapa yang mengusirnya? Pamannya sendiri. Siapa yang mengusirnya? Sepupu satu kalinya sendiri, Abu Sofyan. Bapak, saudaranya bapaknya Abu Lahab, saudaranya sendiri, sepupunya sendiri, ngusir Nabi pindah dari Mekah. Untuk apa? Nabi lakukan semua itu untuk menyelamatkan akidah. Artinya apa Pak? Kampung halaman bisa jadi kita tinggalkan, tanah kelahiran bisa jadi kita tinggalkan. Untuk apa? Menyelamatkan akidah kita. Nah, kalau kita di sini kan banyak pindah gara-gara apa? Gara-gara apa? Susah cari uang di kampung Ustaz. Lebih kita pindah ke sini. Apa itu salah? Tidak salah selama Bapak cari nafkah tidak menghalalkan segala cara. Rasulullah dalam arti konsep pindah dari Makkah ke Madinah sekali saja, tapi ambil sejarah yang ada dalam sejarah itu. Sejarah apa? Pindah dari Makkah, apa yang bisa kita ambil? Pelajaran apa? Umar. Ambil juga pelajaran dari apa? Suraqah bin Malik. Dua manusia ini berniat membunuh Nabi. Niat datangi Nabi ke rumahnya untuk apa? Membunuh Nabi. Suraqah bin Malik mengejar Nabi dengan niat apa? Membunuh Nabi. Tapi apa yang terjadi? Dapat hidayah, pulang ke rumahnya dalam keadaan sudah beragama Islam.
Sebaliknya kita banyak orang Islam keluar rumah dalam keadaan Islam, pulang membawa murka Allah. Kenapa? Pulang bawa barang haram, maling, nyuri, korupsi, nyogok, nipu. Itu hati-hati. Ada di sini? Ada? Biasa yang bawa pulang barang haram itu pedagang. Kok bisa Ustadz? Ya nipu pembeli. Terutama misal penjual beras. Ada penjual beras? Banyak. Hati-hati, jangan sampai Bapak tulis 2 kilo padahal tidak cukup 2 kilo. Meskipun selisihnya hanya ya mungkin 1 gelas selisihnya, maka Bapak napanya nipu. Itu haram. Apalagi nyogok. Ada suka nyogok di sini? Jadi pegawai nyogok. Nah bilang temanku, susah Ustadz, tidak bisa orang jadi pegawai kalau tidak nyogok. Siapa bilang? Saya jadi pegawai tidak nyogok. Adik saya lulus juga di pegawai tidak ada nyogok, fotokopi aja kita bayar. Ini sekarang dia bilang susah, biar kita S2, S3, tapi kalau tidak D3 tidak lulus. Saya bagaimana ceritanya? Nah tinggi itu S2 daripada D3. Dia bilang D3 itu Ustaz, duit dan lek deking. Bapak jadi pegawai nyogok, selama Bapak terima gaji haram. Bahkan termasuk pensiunnya haram. Tuh kalau kita nyogok jadi pegawai, saya heran juga, terlalu menggebu-gebu jadi pegawai negeri. Apa hebatnya itu jadi pegawai negeri? Apa hebatnya jadi pegawai negeri? Tolong tunjukkan saya pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi. Coba ada semua itu SK pegawainya di bank, ada semua di koperasi. Apa pegawai negeri? Ada semua itu utangnya. Apa pegawai negeri? Tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut. Tanggal 11 sampai tanggal 20 turun mie sedikit, sari mie. 21 sampai 30 saridon. Oh segi kepala. Gaji habis, cicilan belum lunas. Apa itu? Gali lubang, tutup lubang. Kalau ada pegawai negeri di sini mobilnya harga 500 juta, pasti korupsi. Kecuali ada kebun sawitnya. Beda. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, kita ambil hikmah dari itu. Hijrah itu pindah dari yang dilarang menuju yang diperintah Allah. Bahasa sederhananya, hijrah itu taubat. Ada enggak orang di sini tidak punya dosa? Ada di sini tidak punya dosa? Semua kita punya dosa. Ini satu kisah. Kisah ya. Ada anak muda preman. Banyak sekali orang dia bunuh. Begitu dia dengar taubat, anjuran untuk bertobat, dia datang ke rahib, pendeta lah kalau zaman dulu, belum masuk Islam waktu itu. Dia datang ke Pak Rahib, pendeta. Pak Pendeta, kira-kira diampuni dosaku? Nah bilang ini pendeta rahib. Apa dosamu? Nah bilang saya ini pembunuh, 99 orang kubunuh. Banyaknya itu. Kau tidak bakal diampuni, kamu orang busuk. Marahin anak muda karena jengkel, dia tikam juga itu orang. Tapi dia tidak putus asa. Dia datang lagi ke pendeta yang lain. Pak Pendeta, diampuni dosaku. Dia bilang, ada apa dosamu? Dia bilang, tadinya 99 orang kubunuh, tapi ada lagi di sana kasih jengkel kak, cukup 100. Kira-kira diampuni tidak dosa saya? Apa kata rahib pendeta ini? Anak muda, dosamu besar, tapi ampunan Allah jauh lebih besar. Kalau kau betul-betul bertobat, kau datang ke desa seberang, berkumpul kau dengan orang-orang soleh di sana. Ini anak muda senang betul mendapat berita gembira. Maka dia jalan terus, jalan, tidak peduli makan, tidak peduli minum, akhirnya mati di jalan. Mati. Wah, bertengkar malaikat penjaga surga dan penjaga neraka. Dia bilang penjaga neraka, ini bagianku. Dia bilang penjaga surga, tidak, ini bagian saya, dia sudah bertobat. Bertengkar, akhirnya apa? Turun perintah Allah melalui malaikat Jibril. Alhamdulillah sudah mendengarkan ceramah ini. Semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat, dan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.